Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabillahi amma ba'du. Ya, terima kasih pada teman-teman ya telah meluangkan waktunya. Jadi kita di sini itu seperti yang kita rencanakan akan melangsungkan kegiatan bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok ini apa gitu kan. Nah, bimbingan kelompok itu adalah suatu proses pengentasaan terhadap individual melalui dinamika kelompok. Dan dalam bimbingan kelompok ini nanti kita akan membahas tentang sesuatu permasalahan, akan membahas sesuatu problematika yang ada di kehidupan kita di dalam dunia ini, dan pokoknya mah tapi di luar masalah-masalah pribadi. Nah, itulah bimbingan kelompok. Nanti tujuannya kita akan mengambil manfaat, mengambil informasi baru dari teman-teman, terus akan mengambil juga wawasan-wawasan baru dari teman-teman. Nanti setiap orang itu akan mengeluarkan pendapat dari topik yang akan kita bahas. Nah, kemudian sebelum melanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya nih, teman-teman, kita di sini kan belum pada kenal. Nah, jadi untuk itu kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi perkenalannya itu saya punya sistem perkenalan begini teman-teman. Perkenalannya itu sebutkan satu hewan dan kemudian sebutkan nama teman-teman, dan nanti itu sifat sistemnya berputar. Contoh nih, nama saya Ade ya. Ade anjing. Nah, kemudian geser. Nah, tapi nama selanjutnya harus menyebutkan nama saya, nama hewan saya, dan nanti menyebutkan nama Anda dan hewan Anda juga. Menyebutkan juga gitu sampai terakhir saya nih nanti menyebutkan nama semua teman-teman di sini bersama dengan nama hewan teman-teman. Oke, dimulai dari saya. Ade ayam. Lanjut. Sudra semut. Harus nyebutin dulu nama saya juga. Contoh nih, Ade ayam. Berarti sebelum nyebutin nama Sudra nyebutin dulu Ade ayam Sudra semut. Nah, Maul pun sama nanti. Ade ayam Sudra semut. Terus baru Maul gitu. Ngerti gak? Oke, saya ulangi lagi. Ade ayam, kemudian Ade ayam Sudra semut. Lanjut. Ade ayam Sudra semut Maul macan. Ade ayam Sudra semut Maul macan. Patih anjing. Ya harus sesuai namanya, dimulai dari huruf dari F. Apa hewan huruf F? Wanda ya, tidak masalah. Ulangi sob. Ade ayam Sudra semut Maul macan. Wanda. Oke, ngerti lanjut. Ade ayam Sudra semut Maul macan patih panda erti hiu. Oke, ngerti ya semuanya. Dimulai dari saya, Sang. Ade ayam Sudra semut Maul macan patih panda erti hiu. Ridwan. Roger serigala. Rusa. Ridwan rusa. Oke. Tadi Sudra semut, Maul macan, Patih panda, Herdi hiu, Ridwan rusa, Ade ayam. Nah, itulah nama-nama kita teman-teman. Jadi dalam bimbingan kelompok ini kita harus namanya itu menciptakan dinamika kelompok. Jadi konsepannya gini nih. Saya Ade Ferdiansa kebetulan sebagai pimpinan kelompok dan juga sebagai konselor di sini akan memimpin dinamika kelompok kita. Jadi bimbingan kelompok kita akan dipimpin oleh saya dan teman-teman di sini yang tadi nama-namanya keren bersama hewan ya, itu menjadi anggota kelompok, di mana anggota kelompok ini juga kedudukannya sama, akan berbicara, akan menyampaikan masukan, informasi dan lain sebagainya. Cuman kalau pimpinan kelompok saya ini sebagai pemandu jalannya acara pada bimbingan kelompok ini gitu.
Sampai sini ada yang tanyain terkait pimpinan kelompok, paham nggak? Paham. Lanjut ya. Nah, tapi teman-teman, dalam dalam proses bimbingan kelompok ini, teman-teman itu tidak boleh tidak sukarela, meskipun ya ada yang mungkin sedikit tidak tahu apa bimbingan kelompok, tapi ketika udah duduk di sini harus sukarela. Ketika saya misalkan tanya apa pendapat Anda, nah itu harus sukarela dikeluarkan pendapatnya. Kemudian tanpa tekanan, dan tanpa tekanan artinya kalau misalkan ada unek-unek dalam pikiran teman-teman, ya keluarkan unek-uneknya, jangan dimanipulasi. Contoh, saya bertanya tentang warna sarung tapi teman-teman menjawab warna handuk, itu tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan pertanyaan saya. Yang terakhir, teman-teman itu harus harus menjaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaannya gimana? Nanti pasti ada data dan informasi dari diri teman-teman ya, baik itu yang keluar secara langsung atau tidak langsung, itu nanti hanya akan kita bahas dalam bimbingan kelompok ini. Keluar dari bimbingan kelompok, setelah bimbingan kelompok ini kita tidak boleh menyebarluaskan atau membongkar sesuatu aib seseorang atau masalah pribadi seseorang. Paham? Nah, untuk itu karena udah paham nih, saya minta teman-teman untuk berjanji, dimulai dari saya ya, yang akan berjanji bahwa dalam bimbingan kelompok ini tidak akan menyebarluaskan masalah-masalah yang sifatnya pribadi. Mulai ya, contohin sama saya nih ya, saya juga sebagai bentuk perjanjian saya nih. Saya Ade Ferdiansah sebagai ketua atau pimpinan kelompok berjanji tidak akan menyebarluaskan informasi-informasi pribadi dalam bimbingan kelompok ini. Bisa saudara paham? Berarti nanti saudara, saya saudara sebagai anggota kelompok berjanji informasi pribadi itu. Siap? Oke, lanjut saudara. Saya Sudra sebagai anggota bimbingan kelompok tidak akan menyebarluaskan informasi pribadi. Oke, lanjut Maul. Saya Maulana sebagai anggota kelompok ya. Berjanji tidak akan menyebarluaskan informasi pribadi. Oke. Saya Pati sebagai anggota kelompok saya berjanji tidak akan menyebarluaskan informasi pribadi. Oke, lanjut. Saya Hendy sebagai anggota kelompok berjanji tidak akan menyebarluaskan informasi pribadi. Oke. Saya Ridwan sebagai anggota kelompok tidak berjanji tidak akan menyebarluaskan informasi pribadi. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, marilah kita sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu untuk memulai acara bimbingan kelompok ini. Nanti biar apa yang kita bahas di sini dapat terselesaikan. Amin. dan kita mendapatkan hasil dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya. Amin. Untuk itu bibarakatil Al-Quran, Al-Fatihah. Oke, teman-teman sebelumnya sudah siap untuk melanjutkan bimbingan kelompok? Siap. Siap ya. Nanti keluarnya itu kalau mau ada sanggahan ketika orang lain berbicara ataupun ketika unek-unek itu ada dalam diri teman-teman, boleh nanti angkat tangan atau enggak izin ke saya terlebih dahulu sebagai pimpinan kelompok ya. Contoh nih, kita lagi ngebahas sesuatu terus pengen ngomong, angkat tangan boleh gitu. Oke, paham ya. Nah, selanjutnya memasuki ke dalam topik. Nah, apa itu maksudnya topik? Jadi dalam bimbingan kelompok itu kita akan dituntut untuk memecahkan sesuatu yang sedang terjadi di dunia atau di kehidupan kita. Nanti setiap dari seseorang pasti akan memiliki sudut pandang terhadap sesuatu itu. Nah, setiap orang juga harus mengeluarkan masukan dan harus mengeluarkan pendapat, harus menyampaikan harapan terkait hal itu. Nah, itu dan topik dalam bimbingan kelompok ini ada dua. Pertama ada topik tugas dan topik bebas. Kalau topik tugas itu topik yang dibawakan oleh saya. Artinya saya sebagai pimpinan kelompok di sini punya topik yang akan dibahas. Itu topik tugas.
Yang kedua, kalau topik bebas itu topik dari teman-teman semua. Nanti sifatnya pot. Ada yang soal misalkan, kalau menurut Bang Ridwan mas saya ingin mengangkat topik tentang bullying. Kalau menurut Bang Herdi saya maunya ini apa tentang perang sarung gitu kan, soalnya lagi bulan puasa gitu. Itu nanti demikian. Nanti dari setiap topik yang diusung itu akan dilihat siapa yang paling banyak topik yang yang di pot gitu, yang paling banyak itu yang akan dipilih. Nah, dari kedua topik ini saya akan bertanya teman-teman, mau topik bebas atau mau topik tugas? Sudah, mau topik bebas atau mau topik tugas? Mau topik tugas saja. tugas aja. Tugas. Kalau berarti tugas saja. Baik, berarti tidak ada masalah nih ya ketika topik ini dibawakan oleh saya, oke? Tapi nanti semuanya harus memperhatikan aturan-aturan yang saya sampaikan di awal. Tidak boleh ada tercanggung ya, dan tidak ada boleh yang menutupi isi pikiran masing-masing. Harus dikeluarkan semua dalam diskusi ini. Jadi topik yang dibawakan oleh saya ini yaitu tentang bulan suci Ramadan. Nah, dan topik secara kecilnya, secara rincinya itu tentang kenapa orang masih ada yang meninggalkan sholat di bulan suci Ramadan. Oke, temanya tadi bulan Ramadan. Topik rincinya itu tentang kenapa masih banyak orang meninggalkan sholat ketika berpuasa gitu. Paham? Oke. Nah, pertama sebelum teman-teman ini mengajukan pendapat dan memberikan masukan, saya akan membicarakan terlebih dahulu latar belakang kenapa saya mengangkat isu atau topik tersebut gitu kan. Jadi begini teman-teman, sekarang adalah bulan Ramadan, dan banyak juga orang yang tiba-tiba berpuasa meskipun sebelumnya dia tidak berpuasa gitu kan. Akan tetapi kurang kesadaran bahwasanya ternyata sholat yang lebih penting dibanding berpuasa gitu. Nah, kenapa orang tersebut meninggalkan sholat dan hanya melaksanakan puasa, menganggap bahwa puasa saja pahalanya gede gitu kan, besar dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut saya itu karena beliau kurang paham apa artinya ibadah gitu. Karena kurang tahu artinya ibadah, makanya ya ibadah itu yang penting apa yang dipandang umum oleh manusia ya dia lakuin. Kalau yang nggak dipandang umum ya yang penting mah berjalan aja gitu. Contoh seandainya puasa itu kan kayak membudaya ya. Kita udah awal hilal puasa, rame puasanya, itu budaya kita puasa, makanya ikut puasa gitu. Tapi nggak pernah mengikuti sholat karena dia itu percaya bahwa banyak juga orang Islam yang nggak sholat gitu. Ya udah sih saya nggak sholat gitu kalau menurut saya. Nah sekarang gimana menurut teman-teman nih terkait bulan puasa, terkait orang yang ninggalin sholat? Pertama ini yang perlu kita bicarakan ini, kenapa orang melakukan hal itu gitu. Biasanya mungkin boleh diceritakan kayak kalau yang pernah dialami sendiri gitu, dialami oleh diri pribadi. Silakan saudara. Kalau menurut saudara gimana itu kira-kira orang tersebut? Kenapa dia gitu puasa gitu tapi sholat enggak gitu? Gak apa-apa, gak ada yang salah dalam bimbingan kelompok ini. Puasa tapi nggak sholat. Iya, kenapa itu menurut saudara? Mungkin mungkin tidur bang gitu. Tidur ya. Oh ya. jadi gak disengaja berarti itu menurut saudara. Iya. Oh jadi orang meninggalkan sholat itu tapi tetap puasa karena bukan disengaja gitu kan. Oke. Kalau menurut Maul gimana Maul? Kalau menurut saya, jadi puasa tuh kenapa orang apa sih tadi puasa tapi nggak sholat ya. Jadi orang tuh mikirnya puasa kan suatu apa ya,
puasa kan ini loh apa, aduh apa namanya lihat kelihatan gitu maksudnya. kelihatan apa kelihatan Ya iya kelihatan nahan makan, nahan lapar, nahan enggak haus. maksudnya kayak event rutinan tiap tahun gitu sih namanya kalau misalnya di ini. Iya, Iya budaya. jadi iya budaya Budaya. adat kebiasaan ya. Nah itu manusia tuh mikirnya kayak gitu kali ya, kalau misalkan sholat sholat mah kapan aja, Oh. atau bisa juga tuh faktor karena tidur juga misalnya gitu. Faktor kesendirian. Silakan Patih, menurut Patih. Kalau menurut Patih gimana nih orang yang puasa tapi gak sholat itu kenapa dia tuh? Ya mungkin apa bawaannya males atau ya, ya bawaannya males atau bangun untuk ini ya Malas itu. ya itu ya. Berarti kalau misalkan ini ya berarti menurut Patih itu yang tadinya gara-gara puasa itu jadi malas gitu, sholat malas, Bangun males pengennya tidur aja Iya, gitu. rebahan. Lanjut Baru Herdi, nggak apa-apa sama juga sama kayak yang lain. Ya intinya kan gitu. Iya maksudnya sama misalkan kayak Maul menurut saya mah sama kayak Sudrada gitu. Tapi harus pandangan Mbak Herdi kira-kira gimana melihat orang yang dia tuh puasa tapi dia tuh gak sholat gitu. Kebiasaan katanya tuh males tuh. Oh, faktor kebiasaan. Ada lagi? Jadi keluarin aja kalau Mbak Herdi. Biar siapa tahu nanti kita mendapatkan ilmu dari Mbak Herdi lah. Itu tujuan bimbingan kelompok tuh kayak gitu. Contoh nih ada orang nggak puasa, orang puasa tapi gak sholat gitu. Kira-kira menurut Mbak Herdi apa pandangan Mbak Herdi pertama gitu? Tadi apa malas ya? Iya. Apa malas gara-gara terbiasa gitu kan? Iya. Terbiasa dengan sifat yang salah kayak gitu. Karena biasanya kalau udah puasa itu sholatnya nggak ditinggalin gitu. Oke, berarti itu kebiasaan yang jelek. Biasanya dari pas kecil ya itu mah ya. Iya. Biasa lebih gede gitu. Kalau Mas Ridwan gimana Mas Ridwan? Karena ini main game sambil lupa waktu. Oh, lu main game gitu kan. Oh, berarti kalau Mas Ridwan ini karena adanya hal yang dilakuin yang tidak bermanfaat itu berarti ya? Berlebihan. Sebenarnya game itu emang bermanfaat, tapi mungkin karena dia lupa waktu ya Mas Ridwan. Oke, gitu. Wih, keren-keren nih. Nah, sekarang nih saya akan menyimpulkan dulu dari beberapa pandangan sebelum kita akan menemukan hasil. Pertama, tadi disimpulkan oleh saya itu karena dia menganggap bahwa sholat mah biasa aja gitu kan. Kalau dari Sudra katanya tadi mungkin dia itu lebih kecapek gitu terus tidur. Kalau Maul ini lebih kayak pandangannya kalau sholat itu bisa kapan aja, tapi kalau puasa setahun sekali gitu, sebulan gitu kan. Nah kalau dari Pati itu karena mungkin dia itu malas bangun, malas ngapa-ngapain, pengennya tidur gitu. Kalau Bang Herdi ngomong bahwasanya orang kayak gitu itu biasanya dibiasain waktu kecil gitu, waktu kecilnya dibiasain kalau udah puasa itu pokoknya mah yang penting puasa nggak sholat gitu, sehingga ketika gede ke bawah gede. Kalau Maridwan itu biasanya dia melakukan hal-hal lain yang tidak penting, yang sifatnya lebih seru, nonton TikTok, nonton main game kayak gitu. Nah itu kan dari itu kita ketemu nih, ketika ada orang demikian mungkin alasannya salah satu ada yang benar di antara kita. Nah pertanyaan yang selanjutnya atau yang perlu kita selesaikan selanjutnya, bagaimana yang harus kita lakukan agar orang itu istilahnya dia sadar gitu bahwasanya sholat itu juga penting, bukan hanya sekadar puasa doang gitu. Gimana nih kira-kira, ada yang ingin memberi masukan atau pernah belajar sama Ustadz itu, sama kiainya, salah satu alternatif biar orang melakukan puasa juga sholat juga gitu, gimana tuh? Ayo keluarin aja, semakin cepat semakin baik, biar bimbingan ini kita dapat hasil dan kita bisa selesaikan bimbingan ini. Izin ya. Ya silakan. Gimana caranya biar si orang itu ini kan ya Sadar. gitu ya. Kalau misalkan menurut saya nih, Iya. omongin dulu kan baik-baik orangnya, terus bilang sebelum
sebelum amalan kita dihitung kan, amalan yang pertama itu kan sholat ya. Iya. Jadi siapa yang sholatnya baik, jadi semua amalan ke belakangnya itu baik. Nah, terus kalaupun nanti kita puasa terus tidak sholat, Iya. kita ini ya apa pas ngomongin dianya gini ya, Hmm. kalaupun nanti puasa kita tidak sholat ya, puasanya tetap sah tapi pahalanya gugur gitu. Kalau misalkan yang saya baca di kitab di buku apa kalau itu saya lupa. Iya. Jadi ya kesimpulannya kalau misalkan menurut pandangan saya omongin dulu baik-baik gitu kan. Kalau misalkan emang nggak mempan sama nasihat dari kita nih, ya itu mah tergantung diri sendiri lah, tergantung diri sendiri. Oke. Gitu. Ada lagi? Cukup? Semua? Cukup. Oke. Kira-kira gimana teh? Menurut Patih gimana? Ada teman lagi? Contoh nih, Patih nih sekarang posisinya sebagai orang yang demikian, orang yang puasa tapi nggak sholat juga. Pengennya Patih itu kayak gimana biar Patih itu sadar bahwa sholat juga penting gitu. Kira-kira menurut Patih gimana tuh? Pengennya digimanain gitu. Di ini tadi kasih maung biar sadar gitu, biar takut, atau enggak dimasukin neraka dulu 2 menit gitu, atau gimana? Keluarin aja masukannya. Dinasihati atau jika tidak mempan di pakai kekerasan dikit, atau tapi tidak baik juga pakai kekerasan. Terus ngingetinnya kira-kira gimana tuh teh? Dibiarkan aja kalau udah diingetin. Tidak, ya tidak ada yang salah dalam ini mah, diskusi kita mah masukan menurut Patih aja. Kalau misalkan udah diingetin nih gak nurut, dikasarin tapi jangan terlalu kasar gitu kan, udah tetap gak nurut. Kalau sisanya berarti gimana, dibiarin. Jadi amaluna amalukum gitu, amal kamu ya amal kamu, amal saya demikian. Iya, begitu. Oke, keren sekali. Maherdi gimana Maherdi? Ya kalau masih gitu. Tadi tuh kalau misalkan si orang itu biar sadar lah intinya, menurut Maherdi gimana tuh? Kalau misalkan nggak umpan nasihat yang orang lain, mungkin harus bisa memulai dari diri sendiri, dari dianya sendiri harus bisa mulai merubah, harus punya apa sih tujuannya, untuk apa dia bulan puasa ini nggak masukkan sholat, tujuannya apa gitu, harus ada target yang harus dicapai gitu. Oke. Siap. Nadra, gimana Nadra? Sama Herdi keren tuh, Patih keren, Maul keren. Kalau menurut kamu nih, seandainya Sudra nih nggak sholat, nggak puasa tapi nggak sholat, Sudra nih pengennya digimanain gitu, biar Sudra sadar bahwa sholat juga penting gitu. Dinasihatin, kalau dinasihatin gak mempan, dikerasin sedikit juga nggak apa-apa. Iya. Keras gitu. Terus? Kalau belum mempan, ya berarti kesadaran kita sendiri aja gitu. Diikhlasin aja, Ya, nungguin sadar sendiri gitu. Iya. Kalau menurut Ridwan gimana Ridwan? Ya kalau misalkan orangnya tidur kita bangunkan, ataupun malas kita suruh sholat, melakukan kewajiban, walaupun udah dipakai kekerasan sedikit pun tidak mau, kita sudah gugur kewajiban untuk menyuruhnya. Oke, siap. Keren sekali. Oke, jadi ini mungkin bimbingan kelompok kita. Sangat keren ya, sangat keren. Jadi kerennya itu pertama, kita banyak menemukan banyak poin yang kita temukan ketika orang melanggar aturan berpuasa tapi dia tidak melakukan sholat. Pertama disampaikan Maul, kita harus nasihatin melalui bahwasanya amal sebelum puasa aja itu sholat dulu gitu kan. Nah itu pertama harus ingetin tuh. Yang kedua disampaikan oleh Maul itu bahwasanya kalau udah diingetin kan nurut aja, ya sudah, biarlah mereka kita gitu. Jadi biar kesadarannya yang timbul. Karena dari Patih
Kalau dari Patih, kalau dari Patih, kalau dari Patih tadi sampaikan bahwasanya nanti itu lebih ke diingetin, dikasarin. Kalau sisanya mah ya udah gimana sendirinya. Tapi kalau dari Mang Herdi, kalau dari Mang Herdi itu kalau ketika ada orang yang sholat nih, yang puasa tapi gak sholat itu, dia itu tadi gimana Mang Herdi, harus ditanya, harus dikasih maksud tujuan dia gitu kan. Dia itu puasa tapi gak sholat itu tujuannya kenapa gitu, biar dia tuh sadar gitu maksudnya itu dari ini tuh apa gitu. Kalau dari Bang Ridwan, dia lebih ke emang bener harus kayak gitu itu. Pertama kalau seandainya tidur ya bangunin, seandainya mau sholat ya ajakin. Kalau seandainya udah dibangun udah sholat, udah diajakin tapi gak sholat, ya udah gugur kewajiban kita. Nah, tapi dari saya sebagai pimpinan kelompok ada satu lagi teman-teman yang paling berpengaruh, yaitu tentang doa, ya kan? Jadi ketika kita sudah ngingetin orang, sudah ngajak orang gitu kan, baik dengan ucapan dengan tingkah laku kita jangan lupa juga dengan doa. Artinya ketika kita sholat, yang teman kita belum sholat, ketika sholat itulah kita berdoa, teman kita semoga pengen sholat juga gitu. Karena kalau pandangan pimpinan kelompok terhadap sholat itu sesuatu yang benar-benar kehendak Allah gitu, bukan kuasa kita gitu. Kita bisa ditakdirkan bersujud itu sangat luar biasa kalau menurut pimpinan kelompok gitu. Nah teman-teman, ada yang lain ketika menemukan hal-hal orang yang puasa tapi tidak sholat gitu. Pernah dengar gak orang yang puasa tapi tidak sholat itu mengomongnya gara-gara karena kalau bangun itu dia banyak melakukan maksiat, tapi kalau tidur dia tidak melakukan maksiat. Pernah dengar? Pernah kan? Nah, pandangan Maridun gimana itu Maridun? Kalau ada orang yang kayak gitu? Ya itu hanya alasan mereka sunat, jadinya kan kayak menghindar kewajiban juga. Oh, terus berarti kita kalau misalnya nemu kayak orang kayak gitu diingetin atau dibiarkan? Ya ingetin setidaknya gitu, walaupun memang udah gimana gitu orangnya udah ada susah jadinya kan ya nggak apa-apa sih kalau nggak diturutin juga, kita kan udah ingetin. Oke. Kalau Ferdi gimana tuh? Ya sama seperti mungkin diingetin orang tersebut. Diingetin. Kalau udah diingetin, seandainya gak nurut, Ya udah sifatnya kali dia gitu, udah mau nurut. oke. Kalau menurut Patih, ada orang nih alasannya, saya mah kalau melek itu maksiat terus gitu, makanya saya lebih milih tidur. Gitu. Gimana tuh menurut Patih? Gitu. Kalau nggak menurut mungkin Nah iya dan lain sebagainya, itulah banyak kayak gitu. Gimana tuh Teh? Mungkin tidur lebih enak lah. Tidur gak enak ya? Berarti solusinya dia itu harus sadar bahwa enak itu bukan ibadah ya? Iya mungkin begitu. Mungkin begitu ya. Oke, kalau menurut Maul gimana Maul? Menurut saya apa tadi Mang Ade? Pokoknya alasannya Alasan. itu saya kalau melek itu maksiat gitu. Siap ya. Banyak sih yang beralasan seperti itu, dan banyak juga yang beralasan kayak gini. Ya tidur di bulan puasa mah ibadah inilah, itu tidur aja sampai maghrib gitu. Itu kan ada yang gitu kan ya. Oke. Terus gimana lagi tuh kalau misalkan udah alasannya kayak gitu? Itu padahal kan yang kayak gitu tuh apa ya? Nggak bagus gitu. Nggak bagusnya kita daripada berpikiran seperti itu ya, kemudian kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai bernilai positif gitu. Kayak kan katanya tidur aja lah biar nggak maksiat gitu ya. Nah kan salah satu alasan biar tidak mendekati maksiat kan isi dengan kegiatan positif. Nah jadi isi aja tuh misalkan kita habis subuh ngaji tadarus gitu kan ya, tadarus ya habis tadarus kita jogging gitu, pokoknya intinya isilah kegiatan positif di bulan Ramadan gitu ya kan. Jadi daripada kita terus-terusan tidur kan ya. Mendingan ya gitulah intinya. Iya. Ya keren nih, keren.
Kalau dari Bang Ridwan itu alasan mereka ya, biasanya itu yang untuk mendapatkan keenakan dirinya gitu kan. Jadi dia itu ngomong bahwa saya itu takut paksiat gitu, itu mah alasan gitu. Yang terus kita ya ingetin terus, kalau udah diingetin ya mungkin susah, dibiarin aja, itu mungkin udah dirinya sama kayak Bang Herdi ya. Kalau Pati itu tadi nyampein kalau yang demikian itu gimana sih? Karena dia belum tahu gitu, karena dia masih berpikir bahwa yang tidur itu lebih enak daripada melakukan ibadah yang lain gitu, sedangkan nggak tahu gitu di akhirat itu senangan yang mana gitu, belum tahu dia tuh kayak gitu. Nah, dari Maul ini dapat ilmu banyak kita teman-teman. Pertama, Maul menyampaikan bahwasanya bahwasanya Mas lupa lagi gimana tadi Om poinnya apa? Iya gitu. Yang mana lagi nih? Gimana sih tadi? Tidur itu juga Ibadah. Nah, gitu. Terus isi kegiatan dengan positif. Nah, itu. Kalau dari awal kan menganggap bahwa tidur juga ibadah, jadi alasannya dia itu dijadiin kenikmatan dirinya gitu Iya, kan. gitu. Nah, padahal masih bisa kata Maul gitu kan untuk mendapatkan ibadah lebih banyak, diisi kegiatan puasanya itu dengan hal-hal yang baik, yang positif gitu. Kita kembali lagi ke awal nih teman-teman ya. Kembali lagi ke awal, menyimpulkan karena waktu juga udah sedikit berlangsung lama kita melakukan bimbingan kelompok. Pertama, ketika kita menemukan alasannya pasti ada ya teman-teman orang yang demikian itu, baik itu karena emang gak disengaja tidur, karena emang mungkin belum siap fisiknya menahan panas teriknya cuaca gitu kan. Nah, terus juga mungkin ada yang karena masa lalunya yang jelek, kebiasaan masa lalunya kayak Bang Herdi bilang tadi kan, bahwasanya mungkin dibiasainnya dulu waktu kecil menganggap bahwa yang penting puasa meskipun gak sholat kayak gitu. Kalau enggak itu kata Maul itu karena dijadiin alasan gitu kan, dijadiin alasan oh tidur apa enggak, yang penting mau puasa gitu. Terus kalau ada juga gitu kan orang yang puasa tapi tidur gitu, tidak sholat gitu kan, membawasanya atas namanya tidur itu ibadah gitu kan. Terus kalau kata Pati itu dia belum tahu makna dari sesungguhnya tentang ibadah di bulan puasa gitu. Nah, banyak ya teman-teman tadi kita menemukan, dan hakikatnya yang perlu kita pelajari, pelajaran yang kita ambil itu bahwa pertama ya minimal kita yang ada dalam lingkungan kelompok ini, bimbingan kelompok ini, ketika tahu tentang hal itu, kita sudah tahu materi ini, kita sudah bahas, mudah-mudahan kita dapat menjalankan bahwasanya ya sholat dulu lah gitu supaya lebih keren gitu kan. Karena perkara yang pertama dihisab kata Maul tadi apa? Sholat gitu kan. Jadi kedua, kalau seandainya kita puasa takut melakukan maksiat, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya, sibukkan dengan hal yang baik itu. Nah, yang ketiga, kalau kita menemukan teman-teman kita, ingetin, ajak ya. Kita itu kan yang memang Ridwan bilang kan, sisanya kalau dia udah tidak mau diajak dan tidak mau diingetin, dibiarkan saja. Cuman pesan dari saya tadi itu terakhir, di akhir ketika kita melakukan ibadah, kita juga berdoa untuk teman kita supaya dia mendapatkan hidayah dan keberkahan. Seperti itu teman-teman, alhamdulillah bimbingan kelompoknya sudah berakhir. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Amin. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai jumpa dan ketemu lagi di bimbingan kelompok selanjutnya, di jam selanjutnya, dan topik-topik yang akan kita bahas lain lagi. Ya, semoga tidak ada yang merasa tersinggung dalam bimbingan kelompok ini. Ketika dalam bimbingan ini kita ciptakan emosi bersama, dinamika kelompok yang sama, tetapi ketika sudah beres bimbingan kelompok, kita seperti biasa lagi. Kita hanya mengambil ilmu dan manfaat dan sumber dan informasi wawasan dalam bimbingan kelompok ini. Khususnya tentang apa tadi? Tentang orang yang puasa tapi dia tidak melakukan sholat. Terima kasih, saya pimpinan kelompok komite undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.